Ketika kita berbicara tentang asal-usul manusia, hampir semua budaya dan agama memiliki kisahnya sendiri. Dan di tengah kisah itu, ada satu tokoh perempuan yang selalu hadir. Hawa, nama yang mungkin kita kenal dari pelajaran agama di sekolah, dari khotbah atau bahkan dari cerita masa kecil. Tapi tahukah Anda bahwa kisah Hawa ternyata tidak sama di semua agama? Hari ini, saya akan membawa Anda berjalan melintasi 5 ajaran besar dunia: Islam, Kristen, Yahudi, Hindu, dan Buddha, untuk melihat bagaimana masing-masing memandang sosok Hawa dari penciptaannya hingga perannya dalam sejarah umat manusia. Mari kita mulai perjalanan ini. Pertama, Hawa dalam versi Islam. Dalam tradisi Islam, Hawa dikenal sebagai istri Nabi Adam alaihissalam, ibu dari seluruh umat manusia. Menariknya, jika kita buka Al-Quran, nama Hawa sendiri tidak pernah disebut secara langsung. Yang kita temukan adalah kisah pasangan pertama manusia yang dijelaskan dengan ungkapan min nafsin wahidah, dari satu jiwa. Para ulama tafsir menafsirkan ayat ini bahwa Hawa diciptakan dari Adam. Sebagian riwayat menyebut dari tulang rusuknya, seperti yang terdapat dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Di surga, Adam dan Hawa hidup dalam keadaan penuh nikmat. Namun datanglah iblis menggoda mereka untuk mendekati pohon terlarang. Yang menarik, dalam Al-Quran, kesalahan ini tidak ditimpakan hanya kepada Hawa. Keduanya disebut sama-sama tergoda, sama-sama melanggar, dan akhirnya sama-sama diturunkan ke bumi. Dari kisah ini, Islam mengajarkan satu pesan penting. Manusia diciptakan berpasang-pasangan, saling melengkapi, dan sama-sama memikul tanggung jawab sebagai khalifah di bumi. Tidak ada konsep bahwa Hawa adalah penyebab utama jatuhnya manusia, melainkan keduanya memikul kesalahan dan memulai kehidupan di bumi bersama-sama. Kedua, Hawa dalam versi Kristen. Beralih ke tradisi kekristenan, dalam kitab Kejadian, Hawa adalah nama yang diberikan Adam kepada pasangannya, yang berarti ibu segala yang hidup. Kisahnya tercatat cukup rinci di pasal 2 dan 3. Tuhan menciptakan Adam dari debu tanah, lalu membuat Hawa dari tulang rusuk Adam ketika ia tertidur lelap. Sebuah gambaran simbolik tentang kedekatan dan kesatuan mereka. Di Taman Eden, mereka hidup dalam kebebasan, boleh makan buah dari pohon manapun, kecuali satu, pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Disinilah titik penting perbedaannya dengan narasi Islam. Dalam tradisi Kristen, godaan datang lewat seekor ular yang kemudian dipahami sebagai simbol iblis. Hawa dalam kisah ini adalah yang pertama tergoda. Ia memakan buah terlarang lalu memberikannya kepada Adam. Peristiwa inilah yang dalam teologi Kristen awal menjadi dasar doktrin dosa asal. Keyakinan bahwa manusia mewarisi dosa dari pelanggaran pertama ini. Pandangan tersebut secara historis memberi pengaruh besar terhadap cara masyarakat Barat melihat peran perempuan, bahkan selama berabad-abad. Namun, teologi Kristen modern mulai bergeser. Banyak denominasi menekankan bahwa dosa adalah kesalahan kolektif manusia, bukan semata-mata akibat satu individu. Dan dalam iman Kristen, keselamatan dilihat sebagai karya penebusan Yesus Kristus yang menghapuskan akibat dari dosa asal itu bagi umat yang percaya. Ketiga, Hawa dalam versi Yudaisme. Dalam tradisi Yudaisme, kisah Hawa hampir sama dengan narasi dalam kekristenan karena keduanya bersumber dari Torah, khususnya kitab Kejadian. Adam dan Hawa diciptakan, hidup di Eden, lalu melanggar perintah Tuhan. Namun, literatur rabbinik menambahkan detail yang jarang terdengar di luar komunitas Yahudi. Salah satunya berasal dari Midrash,
yaitu kisah tentang Lilith. Menurut beberapa tafsir kuno, sebelum Hawa, Tuhan menciptakan Lilith dari tanah, sama seperti Adam. Karena itu, Lilith menganggap dirinya setara dan menolak tunduk. Konflik pun terjadi, dan Lilith memilih meninggalkan Adam. Barulah kemudian Tuhan menciptakan Hawa, kali ini dari tulang rusuk Adam, untuk menekankan hubungan yang lebih dekat dan saling melengkapi. Dalam pandangan Yahudi, pelanggaran di Eden bukan kesalahan sepihak. Adam dan Hawa sama-sama memakan buah terlarang. Meski demikian, sebagian tafsir melihat rasa ingin tahu Hawa sebagai gambaran sifat manusia yang mendorong kita mencari pengetahuan, meskipun kadang membawa konsekuensi. Menariknya, Yudaisme modern banyak membaca kisah ini secara simbolik. Adam dan Hawa bukan hanya figur sejarah, tetapi cerminan perjalanan umat manusia dari kepolosan yang polos menuju kesadaran moral dan akhirnya memikul tanggung jawab atas pilihan-pilihan yang kita buat. Keempat, Hawa dalam versi Hindu. Dalam ajaran Hindu, tidak ada tokoh yang secara langsung bernama Hawa, namun ada kisah penciptaan manusia yang secara tematik memiliki kemiripan. Figur yang sering dianggap sebagai pasangan pertama adalah Manu dan Shatarupa. Manu digambarkan sebagai manusia pertama, sementara Shatarupa adalah perempuan yang diciptakan oleh Dewa Brahma untuk menjadi pendampingnya. Dari merekalah umat manusia berkembang. Kisah ini muncul dalam teks Purana, salah satu sumber penting dalam tradisi Hindu. Perbedaannya cukup mencolok dibanding kisah Abrahamik. Dalam Hindu, tidak ada cerita tentang larangan memakan buah tertentu atau jatuhnya manusia karena dosa pertama. Tidak ada konsep original sin. Sebaliknya, kisah Manu dan Shatarupa menekankan pada dharma, kewajiban moral dan keteraturan hidup sebagai fondasi hubungan manusia. Nilai yang diambil bukan pada kesalahan awal, melainkan pada peran pasangan pertama dalam menjaga keseimbangan alam, menjalankan tugas spiritual, dan melanjutkan keturunan. Bagi umat Hindu, ini adalah simbol keharmonisan kosmis, bukan kisah kejatuhan. Kelima, Hawa dalam versi Buddhisme. Dalam Buddhisme, kita tidak menemukan sosok yang setara dengan Hawa secara literal. Tidak ada kisah tentang pasangan pertama bernama Hawa dan Adam. Namun, ajaran Buddha tetap memiliki penjelasan mengenai awal mula keberadaan manusia di bumi. Salah satu sumbernya adalah Aganya Sutta, yang menceritakan bahwa makhluk-makhluk awal hidup di alam bercahaya tanpa tubuh fisik seperti kita sekarang. Mereka hidup dalam keadaan murni, penuh cahaya, dan tidak membutuhkan makanan. Namun, rasa ingin mencoba dan keinginan mulai muncul. Mereka memakan substansi bumi, dan perlahan tubuh mereka menjadi lebih padat. Muncul perbedaan jenis kelamin dan dorongan untuk berkembang biak. Dalam kisah ini, laki-laki dan perempuan muncul sebagai bagian dari proses alam dan hukum karma, bukan akibat dari sebuah dosa atau pelanggaran perintah ilahi. Tidak ada ibu umat manusia tunggal seperti Hawa, tetapi ada gambaran bahwa awal kehidupan manusia adalah hasil perubahan bertahap, dipicu oleh keinginan dan keterikatan. Pesan moralnya selaras dengan ajaran inti Buddhisme. Penderitaan dan keterikatan adalah bagian dari siklus samsara, dan memahami asal-usulnya membantu manusia mencari jalan menuju pembebasan. Jika kita melihat kelima kisah ini secara berdampingan, ada benang merah yang menarik. Islam, Kristen, dan Yahudi memiliki akar yang sama, sehingga kisah Hawa cenderung mirip. Diciptakan sebagai pasangan Adam, hidup di taman yang indah, lalu melanggar perintah Tuhan. Perbedaannya terletak pada penekanan. Islam menegaskan kesalahan dibagi rata. Kristen awal menekankan peran Hawa dalam dosa asal,
dan Yahudi memiliki tambahan legenda Lilith. Hindu dan Buddhisme, meskipun tidak mengenal Hawa secara langsung, tetap memiliki kisah tentang awal mula manusia. Dalam Hindu, ada Manu dan Shatarupa yang melambangkan keharmonisan dan tugas moral. Dalam Buddhisme, asal-usul manusia dijelaskan sebagai proses kosmik dan hukum karma tanpa konsep kejatuhan atau dosa awal. Menariknya, semua kisah ini, meskipun berbeda detail, memegang satu kesamaan besar. Keberadaan manusia selalu dilihat sebagai bagian dari sesuatu yang lebih besar, entah itu rencana Tuhan, hukum alam, atau siklus kosmik. Perempuan dalam kisah-kisah ini bukan hanya figur pendamping, tapi juga simbol awal kehidupan. Perbedaan penekanan inilah yang membuat kisah Hawa menjadi cermin nilai-nilai yang dijunjung masing-masing agama. Ia bisa dilihat sebagai ibu seluruh umat manusia, sebagai simbol pencarian pengetahuan, atau sebagai bagian dari keteraturan kosmik. Dan disitulah letak kekayaan sejarahnya. Jadi, siapakah Hawa? Bagi sebagian orang, ia adalah sosok nyata, ibu dari seluruh umat manusia. Bagi yang lain, ia adalah simbol tentang kehidupan, tentang awal mula, tentang kesalahan, dan juga tentang harapan. Dari 5 agama besar yang kita bahas, kita melihat bahwa kisah yang tampak mirip di permukaan ternyata memiliki perbedaan mendasar. Perbedaan ini bukan untuk memisahkan, tetapi untuk menunjukkan betapa beragamnya cara manusia memahami asal-usul dirinya. Sebagai sejarawan, saya melihatnya begini. Setiap kisah adalah cermin dari nilai yang dijaga sebuah peradaban. Dan ketika kita mempelajarinya, kita tidak hanya memahami sejarah, tapi juga memahami diri kita sendiri. Terima kasih telah mendengarkan. Semoga kisah Hawa dalam 5 agama ini menjadi pengingat bahwa meski kita berbeda jalan, kita semua masih bagian dari satu kisah besar umat manusia.